Nama saya Andi Nambasar Masikas. Jadi kali ini saya akan menyeleksi 2 video. Dan dari 2 video tersebut, saya akan Mari kita mulai dengan video pertama. Video pertama ini Pernahkah kamu melihat tindakan intoleransi di lingkungan sekolah atau kampus? Tindakan intoleransi terkadang kita lakukan secara tidak sadar loh. Karena itu, kita perlu memahami apa arti dari intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan berusaha menghalangi kelompok yang tidak disukai untuk mendapatkan hak-hak dasar yang sebetulnya dijamin oleh konstitusi. Indonesia itu beragam loh, bukan hanya flora dan fauna ataupun kekayaan alamnya, namun juga manusianya. Penduduk Indonesia terdiri dari manusia-manusia yang sangat beragam etnisnya. Misalnya, Simon dilahirkan di Papua dengan kulit gelap dan rambut keriting, karena Tuhan menghendaki demikian. Bukan hanya etnis, Indonesia juga beragam agamanya, sukunya, golongan keagamaannya, dan juga beragam kepercayaannya. Apakah yang dimaksud dengan istilah kepercayaan? Kepercayaan adalah istilah yang digunakan pemerintah untuk merujuk kepada sekitar 190 kepercayaan lokal yang dianut oleh lebih dari 10 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Miris dan sedih rasanya. Masih banyak sekali praktik intoleransi yang dialami oleh sesama saudara kita yang bersuku berbeda, beragama berbeda, beretnis berbeda, bergolongan keagamaan berbeda, maupun mereka yang menganut kepercayaan lokal. Mereka yang menjadi korban intoleransi merasa dirugikan dan bahkan tidak jarang mengalami trauma psikis. Padahal, sekolah kan seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar maupun mengajar bagi siapapun. Dalam lingkup institusi pendidikan, beberapa di antara bentuk intoleransi yang terjadi adalah seperti 1. Tidak memberikan hak sarana belajar siswa dan mahasiswa, dan sarana mengajar guru dan dosen karena perbedaan sara dan kepercayaan. 2. Melarang pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan tertentu di lingkungan sekolah atau kampus. 3. Memaksa pemakaian seragam atau atribut khas agama, suku atau kepercayaan tertentu. 4. Menolak atau menghalangi pendaftaran siswa dan mahasiswa atau guru, tenaga kependidikan, dan dosen karena alasan perbedaan sara dan kepercayaan. 5. Menyiarkan dan mengajarkan kebencian terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Dalam membangun lingkungan sekolah dan kampus yang toleran dan nyaman, kita semua tanpa terkecuali adalah pemeran utama. Dengan bergotong royong, kita bisa memastikan bahwa setiap satuan pendidikan sekolah dan kampus yang toleran dan nyaman, kita semua tanpa terkecuali adalah pemeran utama. Dengan bergotong royong, kita bisa memastikan bahwa setiap satuan pendidikan dan anggotanya 1. Tidak mengutamakan suku, agama, ras, golongan keagamaan, atau kepercayaan tertentu dalam menerima hak dan kemudahan. 2. Memfasilitasi ibadah dan memberikan pelajaran agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan peserta didik. 3. Membiasakan sikap menghargai kepada mereka yang memilih memakai atau tidak memakai atribut sara atau kepercayaan. 4. Membiasakan sikap menghargai mereka yang memilih atau tidak memilih untuk mengucapkan selamat atas perayaan hari besar agama atau kepercayaan tertentu. 5. Membiasakan sikap menghargai proses pencalonan maupun hasil pemilihan pemimpin dalam lingkup satuan pendidikan tanpa adanya sikap diskriminatif terhadap sara atau kepercayaan tertentu. Banyak loh cara yang kita bisa lakukan untuk memupuk budaya toleransi di satuan pendidikan. Misalnya, 1. Membuat ruang-ruang perjumpaan antar perbedaan di dalam atau luar sekolah atau kampus. 2. Menyuarakan cerita praktik indah toleransi melalui berbagai media, baik daring maupun luring. Nah, keragaman atau kebinekaan
sangat mudah untuk kita lihat sehari-hari di sekitar kita. Atribut keagamaan, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain. Namun melihat kesamaan atau ketunggal ikaan membutuhkan sedikit upaya, karena ia ada dalam sanubari terdalam kita semua. Lalu, apakah kesamaan di antara kita itu? Jawabannya adalah kemanusiaan. Kita semua manusia yang memiliki perasaan, mencintai kebaikan, dan membenci keburukan. Semua agama dan kepercayaan juga mengajarkan bahwa setiap manusia pada dasarnya baik dan mencintai kebaikan. Keragaman adalah kekuatan, namun keragaman menjadi kekuatan hanya ketika ia harmonis. Ayo, mari bergotong royong mewujudkan Indonesia dan lingkungan pendidikan yang toleran demi ketentraman dan kemajuan bangsa kita. Dimulai dengan membuka diri untuk mengenal dan kemudian merangkul perbedaan. Kita Indonesia, kita Bhinneka, dan kita Tunggal Ika. Kelompok agama atau kelompok agama yang secara menoleransi harap menganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Dan tersebut menjelaskan tentang keberagaman agama, keberagamaan, dan kepercayaan. Dalam video tersebut mempelajari kita untuk Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia.
Indonesia. Dari kita pelajaran untuk